Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-311. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sebelum kita memulai untuk mereview, saya mohon maaf untuk 2 hari belakangan ini saya tidak mengupdate. Saya mohon maaf karena kondisi kesehatan saya drop kemarin, ya, jadi saya tidak bisa untuk mengupdate. Tapi hari ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik dan saya bisa sempatkan waktu lagi untuk bisa bersama teman-teman kita mereview kembali ada 6 saham ini. Jadi saham pertama yaitu saham MNC Land dengan kode emiten KPIG, di mana di perdagangan hari ini ditutup stagnan di harga 106 dengan nilai turnovernya, nilai nominal yang ditransaksikan itu hampir 8,9 miliar. Kalau kita lihat broker summary, ini kalau saya pribadi melihatnya ini bagus ya. Ini broker summary-nya bagus, pandramologinya bagus. Dan kalau kita perhatikan technical analysis dari The Golden Cross ini juga bagus sekali. Nah, kalau saya pribadi sih bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia closing di 106. Kemudian harga PBL itu di 104. Jaraknya cuma 2 poin. Artinya resikonya kecil. Target PBH di berapa? 126. Bayangkan, 106 ke 104 itu cuma 2 poin dari harga saat ini ke support. Tapi kalau dari harga saat ini 106 ke PBH itu 20 poin ke resistennya. Berarti bayangkan 2 poin dibanding dengan 20. Artinya 1:10 nih risk rewardnya. Orang tuh kalau risk reward 1:2 aja udah berani masuk. Ini 1:10. Jadi kalau saya pribadi lihat kayak gini, mau dia besok itu entah dia turun atau naik, saya ambil posisi nih 104 sampai dengan 106, target kenaikan ke 126 sampai dengan ke 165, tapi saya harus ingat ada batasan cut loss nih, di bawah 100 saya cut. Jadi kalau di bawah 100 saya lepas. Kalau lebih dari 104 atau bisa kuat bertahan di 104 saya hold. Jadi kalau kita mau beli emiten ini, maka pastikan dulu ketika besok dia masih bisa kuat dan bertahan atau sama dengan 104 minimal. Kalau memang dia masih kuat bertahan di sana, silakan pertimbangkan buy karena risk rewardnya menarik sekali. Akan tetapi ketika ternyata teman-teman sudah beli ternyata dia turun, ya udah kita punya batasan cut loss 100 sampai dengan 101 kita pakai itu. Kalau ternyata kena ya kita cut loss dulu. Kalau ternyata nanti setelah itu dia naik lagi, itu urusan belakangan, kita bisa re-entry. Tapi kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi kita hanya bisa cegah terlebih dahulu, kita meminimalisir resiko. Ternyata kalau dia malah bisa setelah kita cut loss dia malah naik, ya sudah kita tunggu lagi dia breakout kita ambil. Tapi kalau ternyata dia turun terus, ya kita beruntung gitu karena kita sudah ambil keputusan yang tepat. Akan tetapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 104, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham KPIG. Saham kedua yang akan kita review kali ini adalah saham Bank Tabungan Negara Persero BBTN, di mana di perdagangan hari ini ditutup minus 2,24% di harga 1.310, namun di The Golden Cross menunjukkan minus 3,68%. Sepertinya ada sedikit error. Dan di sini ada 23,47 juta lembar saham yang diperdagangkan. Di mana kalau kita lihat broker summary, menurut saya pribadi ini broker summary-nya masih belum bagus. Akan tetapi ada yang menarik adalah di sentiment analysisnya, di mana di pukul 4 sore tadi, setengah 5 tadi, ada masuk berita bahwa laba Bank BTN naik 19,87% menjadi 920 miliar di semester 1 2021. Secara sentimen analisis ini mungkin bisa mengerek kenaikan harga saham BBTN. Tapi di level berapakah kita bisa mengambil BBTN yang bagus? Nah, kalau saya pribadi jelas di level saat ini masih level yang sangat berbahaya. Kalau saya pribadi bilang level yang sangat berbahaya. Level nanggung. Kenapa level nanggung? Karena dia baru turun dari area pentingnya PBH. Ini merupakan area resist paling kuat. Namun mungkin dia lewat sedikit, setelah itu gagal. Dan akhirnya dia turun. Saya kalau pribadi nih akan masuk kalau memang dia naik lagi di 1375. Kalau saya pribadi. Tapi kalau teman-teman mau nekat katakan 1310 boleh nggak Kak? Boleh-boleh saja asalkan ingat level cut loss-nya ada terdekat di sini 1304, 1295 dan paling kuat di 1220. Jadi kalau ternyata dia bisa breakout di 1375, maka itu punya potensi besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan ke 40 hari harga tertinggi di 1675. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak mampu melewati 1375, kalau saya pribadi nih, mending saya tunggu sekalian kurang lebih di area PBL di 1220 sampai dengan 1250.
Kita lanjut saham berikutnya, yaitu saham Bank BTPN Syariah dengan kode emiten BTPS, di mana di perdagangan hari ini ditutup minus ya, di harga 2.300, harusnya minus 2,95%, di mana ini jebol di bawah PBL ya, sayang sekali tidak mampu bertahan dari periode sebelumnya juga kemarin. Dia tidak mampu bertahan dan jebol di bawah low 40 hari harga terendah juga. Jadi di level ini kita sangat tidak direkomendasikan untuk masuk. Akan tetapi teman-teman bisa yang namanya menggunakan support psikologis, di mana kalau saya biasa pakai kayak 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Itu biasanya saya pakai sebagai area-area penting secara psikologis, karena biasanya di area tersebut orang kebanyakan orang pasti akan lihat, wah 2300 saya ambil di sana, 2400 baru saya beli 2500. Jadi orang maunya bulat gitu. Nah, karena kebanyakan orang punya pemikiran yang sama, maka terbentuk yang namanya psikologis. Nah, psikologis itu yang saya anggap sebagai resistance psikologis atau support psikologis. Tapi kalau kita berbicara teknikal menggunakan the golden cross, jelas ini tidak menarik. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika kita perhatikan hari ini ada sentimen analisis juga ya. Kalau tidak salah tadi pagi, di mana BTPN Syariah mencatat laba tumbuh 89,33% ya, naiknya cukup drastis. Tapi banyak berita juga mulai membuat judul yang berbeda ya. Jadi ada yang membandingkan Q2 dengan Q2 sekarang ya, QOQ itu naiknya bisa ribuan persen. Jadi siapa tahu sentimen itu bisa mendongkrak BTPS yang sudah cukup dalam ini. Tapi kalau saya pribadi memang jelas tidak mungkin masuk ya ke emiten yang downtrend parah seperti ini, kecuali pertama minimal sekali dia bisa naik lagi di atas 2338. Ini minimal nih, 2340 lah kita toleransi. Dia breakout 2340 baru kita buy. Tapi kalau selama dia belum naik di atas 2340, ya mending kita wait and see terlebih dahulu ya. Mending kita sabar dulu sampai kita menemukan adanya adjustment PBL atau ada support baru. Tapi kalau ternyata dia bisa breakout di sini, maka ada potensi bisa naik. Target pertama ke 2460 itu menguji resisten PBL. Target jauh adalah kembali menuju ke 2780. Kalau kita perhatikan broker summary, kalau saya pribadi ini broker summary-nya menurut saya menarik, tapi apa ya, belum terlalu gitu. Karena ada beberapa broker yang saya anggap retail masuk di sana, tapi juga ada broker besar yang juga masuk. Jadi menurut saya pribadi masih 50-50, juga belum bisa kita tebak arahnya kemana. Tapi kalau contoh kayak KPIG tadi, jelas itu kalau saya pribadi lihatnya itu sudah menarik secara broker summary. Selanjutnya kita punya saham GJTL dengan kode dengan nama Gajah Tunggal, di mana di perdagangan hari ini ditutup di harga 780 atau naik tipis di 0,64%. Di mana dalam perdagangan hari ini jumlah lembar saham yang diperdagangkan sekitar 3,7 juta lembar dengan nilai sekitar 2,9 miliar. Kalau kita perhatikan broker summary, maka menurut saya pribadi broker summary-nya sudah mulai menarik, sudah mulai ya. Jadi masih belum sebenarnya. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa emiten ini sudah mulai di-collect pelan-pelan ya. Ini kalau saya pribadi, ini pengamatan saya nih. Jadi bisa salah, bisa benar. Kalau kita perhatikan dengan technical analysis dari the golden cross, maka memang di sini level PBL itu di 750. Harga saat ini 780 masih terlalu jauh, 30 poin. Semoga dia bisa turun dulu. Semoga dia bisa bermain di 750, 760. Kita bisa ambil di sana dengan prepare cut loss di 730, 740. Ya, jadi kalau kita teman-teman mau ambil, ya silakan tunggu saja, antri dulu di sekitaran area 740 sampai dengan 750 sampai dengan 760. Mungkin dia masih bisa sempat ke sana. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum untuk ambil. Nah, ketika teman-teman dapat di level tersebut, ya tadi prepare cut loss 730, 740, target kenaikan adalah menuju ke 800 sampai dengan 905. Emiten selanjutnya akan kita review kali ini adalah saham Klipan Finance Indonesia dengan kode emiten CEVIN, di mana di perdagangan hari ini ditutup stagnan di harga 282, dan dalam beberapa rentang waktu mungkin 2 minggu belakangan dia bergerak sideways di area kurang lebih 278 sampai dengan 300. Dia cuma bermain di sana. Di perdagangan hari ini juga dia bergerak dengan range yang cukup sempit ya, dari 280 sampai dengan 284, dan akhirnya bisa closing lagi di 282, yang mana itu merupakan harga penutupan kemarin. Kalau kita perhatikan dari
turnover ini cuma 667 juta ya. Jadi menurut saya pribadi masih kurang liquid ya. Masih belum ada tanda-tanda bahwa ini sedang diakumulasi atau ada indikasi bahwa dia masih bisa naik. Sepertinya masih akan lama panjang untuk dia sideways ya. Makanya selalu saya sebutkan turnover atau jumlah lembar saham itu biasanya kita pakai sebagai indikator untuk melihat bahwa saham ini lagi ramai tidak ya diperdagangkan. Kalau sepi-sepi saja memang ada kecenderungan atau ada kemungkinan besar bahwa emiten ini masih belum dilirik oleh tanda kutip bandarnya ya. Jadi kalau Cevin memang secara broker summary juga masih belum terlalu menarik, akan tetapi kalau dari the golden cross analysis dari chart yang bisa kita lihat di sini bahwa ini menarik. Karena level support itu di 278, harganya di 282. Cuman kurang lebih hanya 4 poin ya, cuman 2 tick. Sehingga kalau teman-teman mau pertimbangkan untuk membeli silakan ya 278 sampai dengan 282 ini adalah area beli yang menarik. Kemudian prepare batasan cut loss kurang lebih di 272 274. Target kenaikan adalah menuju ke 300 sampai dengan 318. Dan kita sampai ke saham terakhir ya, akan kita review kali ini adalah saham Indomobil Sukses Internasional, di mana saham IMAS ditutup minus tipis di harga 860 dan saya juga cukup kaget IMAS kembali lagi di harga yang pernah saya beli di 800-an dan pernah juga mungkin dia sampai 1000-an, 1400 kalau tidak salah. Dan saya kaget juga bisa lihat kok IMAS balik lagi di harga beli saya dulu ya, kurang lebih di harga 800-an. Dan di harga saat ini IMAS itu pribadi saya melihatnya secara teknikal dari The Golden Cross ini menarik sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekali lagi level PBL itu di 850. Harga saat ini 860. Itu cuman kurang lebih 2 tick kalau dia pakai kelipatan 55 ya, 850, 855, 860 itu cuman 2 tick. Dan target PBH itu masih ke 950, itu ada 100 poin. Kurang lebih ya dari 860, 90 sampai 100 poin lah dari PBL sampai dengan PBH. Nah ini risk rewardnya juga menarik nih, 1:5 mungkin. Jadi kalau saya pribadi ya saya bilang menarik. Kalau kita lihat dari turnovernya memang masih belum bagus ya, masih 500 jutaan juga, masih belum sebesar biasanya. Dia biasanya tuh miliaran, tapi kali ini masih sepi, mungkin masih akumulasi. Coba kita lihat broker summary. Kalau ternyata saya cek ke broker summary, memang ini masih belum bagus ya. Semoga mungkin beberapa hari ke depan ada perpindahan atau perputaran dari komposisi broker summary. Soalnya yang saat ini saya lihat hanya di perdagangan hari ini dan itu menunjukkan bahwa tidak menarik. Mungkin dalam bandramaologi kan banyak cara. Jadi mungkin bisa saya dalami lagi kalau memang menurut saya itu menarik untuk diteliti lagi. Tapi kalau sekilas kita lihat dari broker summary hari ini memang jelas ini masih belum menarik. Akan tetapi yang membuat menariknya memang karena harga saat ini dekat sekali dengan PBL. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli IMAS, maka silakan pertimbangkan buy 850 sampai 860. Cut loss kurang lebih di area 830 835. Target kenaikan adalah menuju ke 950 sampai dengan 1050. Akan tetapi kalau misalkan ternyata IMAS opening dibanting di bawah 850, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-311 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.